Subuh di lembah kecil Italia. Kabut menutupi atap biara tua yang berdiri di atas bukit. Suara lonceng gereja bergema lembut, memantul ke dinding batu yang dingin. Di dalamnya, seorang lelaki paruh baya sedang duduk diam di ruang doa. Namanya Father Thomas Gabriel, seorang rahib Katolik yang sudah 30 tahun hidup dalam kesunyian biara. Mendedikasikan seluruh waktunya untuk doa, pelayanan, dan mencari makna tentang Tuhan. Ia dikenal tekun, disiplin, dan penuh kasih. Tapi di balik jubah coklat dan wajah tenangnya, ia menyimpan kegelisahan yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Setiap malam, setelah semua biarawan tidur, Thomas sering berjalan ke taman belakang biara, menatap langit, lalu bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah aku sudah mengenalmu dengan benar?" Ia membaca kitab suci berulang kali, tapi setiap kali menutupnya, ia merasa kosong. Ada bagian dari dirinya yang masih haus. Bukan haus pengetahuan, tapi haus kepastian. Suatu hari, kepala biara mengirim Thomas ke Timur Tengah untuk membantu lembaga kemanusiaan gereja Katolik di sana. Ia menerima tugas itu dengan senang hati, tapi tanpa tahu bahwa perjalanan itu akan mengguncangkan seluruh imannya. Ketika pesawatnya mendarat di Istanbul, suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya menggema di udara. Lembut, namun kuat. Ritmis, namun penuh ketenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thomas berhenti di tengah bandara. Langkahnya terhenti, matanya perlahan berkaca-kaca. Ia tidak tahu bahasa itu, tapi entah kenapa suara itu menusuk dadanya. Hangat, tapi juga membuatnya gemetar. Itulah pertama kalinya Father Thomas mendengar azan. Dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh. Beberapa hari berikutnya, Thomas tidak bisa melupakan suara itu. Setiap kali azan berkumandang dari menara masjid, ia merasakan getaran yang sama, lembut tapi dalam. Ia berusaha mengabaikannya, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan sosial di rumah sakit pengungsi. Tapi suara itu seolah memanggil dari kejauhan, mengusik kedamaian yang selama ini ia bangun dengan doa dan ritual. Suatu sore, ia duduk bersama rekan relawan dari Turki, Mustafa, seorang pria muda yang sederhana tapi penuh ketenangan. Setelah makan malam, Thomas bertanya pelan, "Apa yang mereka ucapkan sebelum salat?" Mustafa tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Itu azan, panggilan menuju pertemuan dengan Tuhan. Kalimatnya berarti, Tuhan Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Dia." Thomas mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Setiap kali aku mendengarnya, jiwaku seperti berhenti sejenak. Aku merasa dipanggil, tapi aku tidak tahu oleh siapa." Sejak hari itu, Thomas mulai mencari tahu tentang Islam. Bukan untuk berpindah keyakinan, ia hanya ingin memahami kenapa suara itu membuatnya menangis. Ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang ia temukan di perpustakaan rumah sakit. Dan saat membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, air matanya kembali jatuh. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gumamnya. Itulah Tuhan yang selama ini aku cari. Namun, hatinya berperang. Ia merasa berdosa karena mulai tertarik pada ajaran lain. Di setiap doa malamnya, ia menangis. Bukan karena menjauh dari Tuhan, tapi karena merasa akhirnya mulai mengenalnya. Tuhan,
Jika engkau bukan yang mereka sebut Allah, maka mengapa nama itu terasa begitu dekat di hatiku? Malam itu, Thomas tak bisa tidur. Ia berjalan keluar dari biara tempat ia menginap sementara. Langit Istanbul bertabur bintang, dan di kejauhan, suara azan Isya bergema dari berbagai arah. Setiap menara memancarkan cahaya, dan setiap suara seperti bergabung menjadi satu melodi yang menyatu di udara. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Air matanya menetes tanpa henti. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan di tengah gelap malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 30 tahun menjadi rahib. Kedamaian. Bukan dari doa panjang yang ia hafal, bukan dari ritual gereja, tapi dari satu kalimat yang menembus langsung ke jiwanya. Allahu Akbar. Suara itu bukan sekedar panggilan. Itu adalah seruan yang menembus dinding keyakinan. Suara yang membuatnya berhenti mencari Tuhan di langit, karena ia ternyata sudah lama ada di dalam hatinya. Keesokan harinya, Thomas menemui Mustafa dengan mata sembab. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi aku ingin tahu bagaimana caranya mengenal Tuhan seperti kalian mengenalnya. Mustafa tersenyum dan mengajaknya ke masjid. Ketika Thomas melangkah ke dalam, aroma karpet dan udara lembut menyambutnya. Ia melihat orang-orang sujud, menundukkan kepala, dan entah kenapa, pemandangan itu membuatnya menangis lagi. Setelah salat selesai, imam masjid menghampirinya. Thomas menatap wajah tua itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Aku telah mencari Tuhan sepanjang hidupku. Tapi malam ini aku merasa Dia yang menemukanku." Malam itu, di bawah langit Istanbul yang damai, seorang rahib Katolik akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara itu gemetar, tapi jernih. Dan di saat yang sama, suara azan dari menara masjid kembali terdengar. Kini bukan lagi sebagai panggilan asing, tapi sebagai jawaban dari seluruh pencariannya. Beberapa tahun berlalu. Kini ia dikenal dengan nama Ahmad Gabriel, seorang mantan rahib yang tinggal di Turki dan membantu mengajar bahasa Inggris di madrasah kecil. Setiap kali azan berkumandang, ia akan berhenti dari segala aktivitas, menutup matanya dan tersenyum. Suara itu, katanya pelan, suara yang dulu membuatku menangis, kini menjadi musik bagi jiwaku. Dalam wawancara terakhirnya, seorang jurnalis bertanya, "Mengapa Anda berpindah keyakinan setelah mengabdi begitu lama?" Ahmad menjawab pelan, "Aku tidak berpindah, aku pulang. Karena Tuhan tidak memiliki agama, hanya manusia yang memberi nama, tapi kasih-Nya tetap sama." Ia menatap langit sore yang berwarna oranye, dan ketika azan maghrib berkumandang, air matanya menetes lagi. Dulu aku mendengar suara itu sebagai orang asing. Sekarang, aku menjawabnya sebagai hamba. Dan di antara gema azan yang menyapu udara, Ahmad Gabriel menundukkan kepala, menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, setiap kebingungan, setiap doa tanpa jawaban, semua hanyalah langkah kecil yang membawanya ke titik ini, tempat di mana suara menjadi hidayah dan air mata menjadi doa.